Halo teman-teman, perkenalkan saya Eko Livia Togatorop, NIM 0320190078 NERS 2B. Di sini saya akan membacakan asuhan keperawatan pada klien dengan reumatoid arthritis. Definisi reumatoid arthritis. Reumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun yang ditandai oleh inflamasi sistematik kronik dan progresif, dengan target utama adalah sendi. Sendi yang dikenai terutama sendi kecil dan menengah secara simetris. Reumatoid arthritis tidak hanya mengenai lapisan sinovial sendi, tetapi juga dapat mengenai organ-organ di luar persendian seperti kulit, jantung, paru-paru, dan mata. Etiologi. Penyebab pasti RA tidak diketahui. Terjadi respon autoimun yang memengaruhi membran sinovial sendi. Tidak diketahui apa yang memicu respon awal. Antibodi atau disebut faktor reumatoid sering ditemukan pada pasien dengan RA. Disarankan bahwa antibodi ini bergabung dengan antibodi lain dan membentuk kompleks antibodi. Kompleks-kompleks ini bertempat di sinovium dan jaringan ikat lainnya, menyebabkan peradangan lokal dan sistemik, dan mungkin bertanggung jawab atas perubahan destruktif RA dalam jaringan tubuh. Asal-usul faktor reumatoid tidak jelas, tetapi kecenderungan genetik kemungkinan. RA mempengaruhi organ-organ dengan riwayat keluarga penyakit ini 2-3 kali lebih sering daripada populasi lainnya. Patofisiologi. Inflamasi dan bahan kimia menyebabkan sinovitis. Peradangan sinovium atau lapisan kapsul sendi. Ketika peradangan berlangsung, sinovium menjadi kental dan akumulasi cairan menyebabkan pembengkakan dan nyeri sendi. Panus destruktif atau pertumbuhan jaringan sinovial baru yang disaring dengan sel-sel peradangan, mengikis tulang rawan sendi dan akhirnya menghancurkan tulang di dalam sendi. Pada akhirnya panus dikonversi menjadi jaringan bertulang yang mengakibatkan hilangnya mobilitas. Deformitas sendi dan keropos tulang sering terjadi pada RA akhir. Sendi sinovial bukan satu-satunya jaringan ikat yang terlibat dalam RA. Setiap jaringan ikat mungkin terpengaruh, termasuk pembuluh darah, saraf, ginjal, perikardium, paru-paru, dan jaringan subkutan. Hasil dari keterlibatan sistem tubuh adalah kerusakan atau kegagalan organ atau sistem. Kematian dapat terjadi jika penyakit tidak menanggapi pengobatan. Banyak pasien mengalami remisi spontan dan ekseserbasi atau peningkatan RA. Gejala penyakit dalam hilang tanpa pengobatan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Maka penyakit ini dapat memperburuk sama tak terduga. Eksaserbasi biasanya terjadi ketika pasien mengalami stres fisik atau emosional seperti operasi atau infeksi. Reumatoid arthritis. Patofisiologi. Faktor risiko dibagi menjadi yaitu kebiasaan merokok, proses sitrulinisasi, aktivitas anti-ACCP. Yang kedua itu RPKRA. Pewarisan self-epitope pada alel HEL-A DRB4. Produksi MC2 dapat menginduksi produksi autoimun ACCP. Faktor risiko ada wanita, usia produktif, kadar estrogen yang masih cukup tinggi, menghambat aseptosis sel 8 autoreaktif, sel B autoreaktif, produksi autoimun. Menopause, hormon estrogen, ekspresi FOXP3, fungsi regulasi self-tolerance,
menghasilkan resiko RA tinggi pada wanita. Tanda dan gejala. Pada setiap orang, gejala rematik yang dirasakan berbeda-beda. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala umum yang dirasakan dari penyakit rematik. Yang pertama, kekakuan pada dan seputar sendi yang berlangsung sekitar 30-60 menit di pagi hari. Yang kedua, bengkak pada beberapa sendi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, bengkak dari nyeri pada umumnya terjadi pada sendi-sendi tangan. Yang keempat, bengkak dan nyeri umumnya terjadi dengan pola yang simetris atau nyeri pada sendi yang sama kedua sisi tubuh dan umumnya menyerang sendi pergelangan tangan. Yang kelima, sakit atau radang dan terkadang bengkak di bagian persendian pergelangan jari, tangan, kaki, bahu, lutut, pinggang, punggung, dan sekitar leher. Yang keenam, sakit rematik dapat berpindah-pindah tempat dan bergantian bahkan sekaligus di berbagai persendian. Pemeriksaan diagnostik. Tidak ada tes diagnostik spesifik yang mengkonfirmasi RA, tetapi beberapa tes laboratorium membantu mendukung diagnosis. Peningkatan sel darah putih dan trombosit adalah tipikal. Kecuali pasien memiliki sindrom Felty, sekelompok tes imunologis biasanya dilakukan dan sekelompok tes imunologis biasanya dilakukan dan temuan khas untuk pasien dengan RA meliputi yang berikut. Yang pertama, adanya faktor reumatoid RF dalam serum. Yang kedua, penurunan jumlah sel darah merah. Ketiga, penurunan komplemen C4. Yang keempat, meningkatnya tingkat sedimentasi eritrosit. Yang kelima, tes antibodi antinuklear positif. Yang keenam, tes protein C reaktif positif dapat menunjukkan agresivitas penyakit. Komplikasi. Jika reumatoid arthritis tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu yang pertama, cervical myelopathy. Yang kedua, carpal tunnel syndrome. Yang ketiga, sindrom Sjogren. Yang keempat, limfoma. Yang kelima, penyakit jantung. Penanganan dan prognosis. A. Penanganan. Seperti pasien dengan osteoartritis, pasien dengan RA mengalami nyeri sendi kronis. Nyeri dapat mengganggu mobilitas atau kemampuan untuk melakukan ADL. Terapi obat sering dibutuhkan untuk meredakan atau mengurangi rasa sakit serta memperlambat perkembangan penyakit. 1. Obat. Yang kedua, terapi komplementer. Yang ketiga, aplikasi panas atau mandi air panas membantu mengurangi kekakuan sendi dan membuat olahraga lebih mudah bagi pasien. Yang keempat, operasi. Yang kelima, perawatan kolaboratif. B. Prognosis. Beberapa kemungkinan prognosis umum untuk pasien reumatoid arthritis adalah: yang pertama, peradangan persisten. Yang kedua, kerusakan sendi multiple saat peradangan berlanjut. Yang ketiga, penurunan mobilitas dan rentang gerak. Yang keempat, nyeri dan kekakuan yang gagal membaik dengan pengobatan. Baiklah, sekian dan terima kasih.